Udah ya, udah. Gak usah ngobrolin soal penderitaan kamu terus, Harkum. Gak bakal kelar-kelar. Dari bujangan, di rumah tangga, sampai sekarang melarat aja terus. Siapa yang cerita-cerita sih, Dang? Nih pedut. Sama CS yang gak ada prihatinnya sama sekali. Apa yang saya harus prihatin, Goceng? Orang salah dia sendiri. Kan udah sering dinasihatin, dikasih tahu. Jangan pacaran sama Bu Yola. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak akan pernah ada. Boleh jadi ada yang indah dalam rupa. Tapi ada kekurangan dalam gaya bicaranya. Bagus dalam penguasaan ilmu. Tapi tidak mampu menguasai emosi dan mudah tersinggung. Kuat di satu sisi. Lemah di sisi yang lain. Seperti apapun kondisinya orang yang sedang kita lihat. Yang sedang kita saksikan. Keadilan berpikir. Termasuk juga berprasangka baik. Tidak boleh dilupakan. Walaupun terhadap orang yang tidak kita sukai. Yakin kalau di balik keburukan sifat seseorang. Ada kebaikan di sisi yang lain. Dengan timbangan yang adil, maka penilaian kita bisa jadi sesuai takaran. Tuh, Ceng, dengerin. Ini saya lagi dengerin. Ceng, Indoy Pak Ustadz. Aceh ngajak saya ngobrol lah tuh Pak Ustadz. Kapan saya ngajak kamu ngobrol sih? Ini barusan. udah. Ini mau saya lanjutkan atau tidak? Tuh, Ceng. Disuruh dilanjutin sama Pak Ustadz. Ceng, kamu mau gantikan saya di sini? Jangan atuh Pak Ustadz. Maksud saya Pak Ustadz aja. Sebagian dari kita ada yang bisa menahan diri untuk tidak membuka atau membicarakan aib orang lain. Tapi ada juga sebagian dari kita yang sulit untuk menahan diri, untuk tidak mengabarkan keburukan seseorang kepada orang lain. Ghibah. Assalamualaikum. Kebiasaan. Datang di saat saya sedang ngasih tausiah. Ngapain kamu berdiri? Ingin tambah tinggi? Ya enggak atuh Pak Ustadz. Ya sudah duduk. Iya. Bagi sebagian orang, hal ini terasa sulit. Bahwa sesuatu yang menarik buat orang lain, kadang buruk buat orang yang dibicarakan. Disitulah ujian untuk orang mukmin. Mampu atau tidak memilih dan memilah mana yang perlu dikabarkan dan mana yang tidak. Bukan asal mau ngomong aja. Aib ini aib. Padahal kita semua saudara. Soy, Iya Pak Ustadz. sebutkan ayatnya. Di dalam Al-Quran ada dalam surah Al-Hujarat ayat 10 Pak Ustadz. Michael, bacakan. Iya Pak Ustadz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق. Artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu. Dan takutlah terhadap Allah supaya
kamu mendapat rahmat. Surat Al-Hujarat ayat 10. Demikian Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz, Saya, Pak Ustadz. ajan mau? Mau, Pak Ustadz. Ambil. Ya, siap, Pak Ustadz. Punten, Mang Oding. Silakan Mang Ustadz. Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sarkum. Kamu ini bukannya sholat, malah kelayapan. Kumaha sih kamu teh? Bisa nyari Febri. Udah ketemu belum? Kalau udah ketemu sih nggak kelayapan. Astagfirullahaladzim. Kamu udah ke rumah belum? Dari tadi. Astagfirullahaladzim. Memang mesti orang kaya yang kasih nasihat ini. Kum, kamu tuh harusnya telepon Esi. Esi, Febri udah pulang belum? Kalau udah pulang, ngapain kamu cari? Ngapain kamu pergi-pergi? Pulang aja lagi. Emangnya kamu berharap sekali ketemu Bu Yola? Kamu berharap ketemu dia gitu, ya kan? Kemudian kamu ketemu dia, kemudian curhat. Habis curhat, kamu berharap dia bersimpati sama kamu gitu. Ujung-ujungnya dia suka sama kamu gitu. Ya ampun, Sarkum, itu mah klasik, Sarkum. Hah? Kamu ngapain begitu? Nggak mungkin mau Bu Yola sama kamu. Assalamualaikum. Sarkum! Astagfirullahaladzim, susah banget sih dikasih orang kaya. Waalaikumsalam! Udah ya, udah. Nggak usah ngobrolin soal penderitaan kamu terus, Sarkum. Nggak bakal kelar-kelar. Dari bujangan, di rumah tangga, sampai sekarang melarat aja terus. Siapa yang cerita-cerita sih, Dang? Tahu nih pedut. Sama CS teh nggak ada prihatinnya sama sekali. Apa yang saya harus prihatin, Goceng? Orang salah dia sendiri. Kamu udah sering dinasihatin, dikasih tahu. Jangan pacaran sama Bu Yola. Masih aja sampai sekarang. Saya nggak pacaran sama Bu Guru Yola, Kang Dadang. Sarkum, Kamu pacaran sama Bu Guru Yola, Kum? Dadang nggak usah dengerin, Doi. Nggak usah didengerin doi. Pedut teh banyak mudorotnya daripada manfaatnya.
Iya, Ceng. Udah, nggak usah berisik. Besok gimana nih? Ya, besok saya teh jualan sirup. Kang Dadang ngojek kan? Bukan kamu melehoy, ini kena supir. Gimana, mau bareng nggak nih? Kum, itu ditanyain sama orang stres. Males ya jawabnya, Ceng. Sama, saya juga kalau dia nanya malas jawabnya. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kum, sebenarnya kamu kenapa sih, Kum? Saya nggak apa-apa, Doi. Kita pulang yuk. Ya, Kum. Besok gimana? Kamu mah lucu, Ceng. Kan tadi saya udah jawab waktu Kang Dadang tanya. Besok saya teh mau jualan sirup. Ah, iya Doi, iya. Assalamualaikum, Kum. Waalaikumsalam. Ayo, saya antar. Nggak usah tuh, Kum. Saya jalan kaki aja. Assalamualaikum, Kum. Waalaikumsalam. Kang? Akang? Iya dah. Kamu mah dah jam segini baru nyiapin makan. Ih, udah disediain juga masih ngomel aja. Barbara udah tidur belum? Udah dah. Udah jangan cemberut aja. Ada sendokin ya. Begitu atuh dah, jadi kan. Udah diam. Terima kasih ya dah. Iya, sama-sama. Udah makan. Dah, bareng atuh makannya biar kayak orang-orang. Ih, Akang mah kebanyakan gaya. Bismillahirrahmanirrahim. Kang, 10 menit lagi. Apanya dah 10 menit lagi? Itu jam 9. Iya. Edah mah kelamaan sih masaknya. Masa makan malam jam segini? Akang wajib lapor ke Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim dah. Ya Allah. Gimana ini? Ya udah cepet sana, Kang. Nanti Akang bisa diusir dari Ciraos. Ya Allah. Ya udah sana, Kang. Kenapa masih di sini? Ya udah dah doain Akang ya, biar nggak terlambat. Ini hidup matinya Akang dah. Ya udah cepetan, Akang. Kenapa masih di sini? Buruan. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Akang. Makanya Akang tuh lihat-lihat dong. Enggak dah, Akang nggak apa-apa. Ya udah cepet sana. Iya dah. Dear Esi yang setrika. Ini sudah mau selesai. Ya, alhamdulillah. Selesai. Esi. Minta maaf, Pak. Besok mau psikotes di balai pelatihan. Katanya kalau psikotes itu harus cukup tidur.